bulat, teksturnya yang kenyal, serta rasanya yang mantap seringkali membuat orang tergila-gila padanya. Para pedagang kemudian memanfaatkan keranjingan itu. Hampir di setiap tempat di penjuru Indonesia selalu ada penjual bakso. Jangan heran jika gara itu bakso jadi demikian terkenal. Edannya, ternyata bakso tidak hanya terkenal di Indonesia saja. Di berbagai negara, rupanya makanan ini ngetop juga. Meski tentu saja namanya bukan lagi bakso, tapi sesuai negara setempat menyebutnya. Hal yang unik saat ini khususnya di Indonesia, bakso tidak hanya dijadikan sajian buru-buru penuntas lapar semata, namun juga jadi sarana masyarakat untuk menjalin kerjasama atau menjalin kebersamaan. Sajian ini kerap dihadirkan misalnya ketika diadakan beragam perayaan, saat kumpul keluarga, hingga menjamu tamu dari lain tempat. Namun, di balik namanya yang sudah demikian terkenal, siapa sangka ternyata sajian yang tampak sederhana ini memiliki sejarah yang rada rumit, utamanya ketika dikaitkan dengan tempat kelahirannya. Ketika ada pertanyaan, dari mana bakso sebenarnya berasal, orang perlu mengerutkan dulu jidat untuk menganalisisnya lebih lama. Yang pertama, ada yang bilang bahwa bakso berasal dari dinasti Ming. Bakso berasal dari kata bakso yang dalam bahasa Hokkien berarti daging babi giling. Asal-usul paling populer tentang makanan ini konon sudah ada sejak akhir abad ke-17 di Cina, tepatnya pada masa akhir dinasti Ming. Orang yang pertama kali membuat bakso adalah seorang pria bernama Meng Bo. Ia hidup berdua bersama ibunya yang sudah lanjut usia di wilayah Fuzhou. Setiap hari, Meng Bo mengurus ibunya. Sebagai anak yang berbakti, ia menyiapkan segala kebutuhan ibunya termasuk mencari dan memasak makanan. Namun ibunda Meng Bo yang renta kerap kesulitan saat memakan daging. Alhasil, setiap menghidangkan daging di rumahnya, ibu Meng Bo tak banyak makan. Tidak ingin ibunya kelaparan, Meng Bo yang sangat mencintai ibunya memutar otak dan mencari solusi supaya ibunya bisa memakan daging dengan mudah. Alhasil, Meng Bo mencoba berbagai cara untuk membuat daging lebih lunak. Meng Bo kemudian menumbuk daging dan membentuknya menjadi bola-bola kecil. Untuk membuat daging itu lebih lezat, ia merebusnya terlebih dulu, kemudian menyajikannya dengan kuah kaldu hangat. Rupanya sajian tersebut membuat ibu Meng Bo menyantapnya dengan mudah. Ia pun menyukai hidangan tersebut. Meng Bo pun akhirnya bisa melihat ibunya kembali lahap memakan daging. Resep bakso buatan Meng Bo kemudian menyebar. Banyak kerabat dan tetangganya yang mencicipi. Hingga lambat laun resep bakso Meng Bo menyebar ke seluruh Cina. Dalam perkembangannya disebut-sebut, resep daging giling berbentuk bola tersebut kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Nusantara. Pandangan kedua, soal tempat kelahirannya bakso disebut-sebut berasal dari Persia. Olahan daging cincang yang dimasak dengan cara seperti membuat bakso sebetulnya telah dikenal jauh sebelum Meng Bo. Tepatnya saat peradaban Persia sedang moncer-moncernya. Tentu saja barang itu tidak bernama bakso, namun dikenal dengan sebutan kofta. Setelah Persia berhasil dibebaskan pasukan muslimin, olahan kofta ikut terserap dalam tradisi kuliner muslim dan semakin memperlihatkan kepopulerannya pada masa Daulah Abbasiyah yang secara geografis wilayahnya berada di bekas wilayah Persia, sebagaimana tercatat dalam kitab Al-Tabik atau kitab makanan karya Ibnu Sayyan Al-Warraq. Kofta lalu menyebar ke negara-negara muslim termasuk ke Andalusia, pintu gerbang menuju Eropa. Hingga kini, kofta dengan beragam varian resep dan namanya menjadi sajian top marko top di Timur Tengah. Pada tahun 1258, bangsa Mongol meluluhlantakkan Baghdad. Uniknya, tidak semua hasil peradaban mereka hancurkan. Salah satu yang tetap ada yakni yang berkait dengan elemen kuliner. Selain olahan daging cincang, mereka juga mengadopsi cara membuat isian pangsit seperti yang ada di Timur Tengah. Untuk membuat berbagai makanan itu, mereka memasok bahan-bahannya dari negeri muslim yang ditaklukkan. Tak hanya bahan makanan, bangsa Mongol juga membawa aneka perangkat makan dari dunia Islam. Pada tahun 1930-an,
Maxim Rodinson, Daud Selebi, dan Haji Arberi secara serius meneliti kuliner dunia Islam abad pertengahan untuk pertama kalinya. Sejak itu, para ilmuwan mulai menelusuri kembali perkembangan kuliner Islam yang ternyata mempengaruhi dunia modern saat ini. Lewat riset yang mereka lakukan, ketika peneliti itu berjasa menemukan benang merah antara makanan haute saucisse di Prancis, tart di Peru, fish and chip yang sederhana di Inggris, gulab jamun di India, meatball alias bakso di Cina, hingga jolomin di Amerika. Pendapat ketiga menyebut bahwa bakso berasal dari zaman Romawi. Kisah asal-usul bakso rupanya juga diklaim oleh bangsa Romawi. Buku masak Romawi, Apicius, dari abad ke-5 Masehi memuat banyak resep bakso. Apicius adalah sebuah koleksi resep masakan dari Kekaisaran Romawi. Konon, penyusunan buku resep ini diperkirakan dilakukan pada akhir abad ke-4 atau awal abad ke-5 dan ditulis dalam sebuah bahasa yang dalam banyak hal mendekati bahasa Latin umum daripada bahasa Latin klasik. Nama Apicius telah lama dikaitkan dengan cinta akan makanan secara berlebihan. Berasal dari kebiasaan penjenang awal nama tersebut, Marcus Gavius Apicius, seorang gourmet atau yang terkait seni adiboga dan pencinta kemewahan yang hidup di sekitar abad pertama Masehi. Jadi, yang mana yang benar? Dari mana sebenarnya bakso itu berasal?